Patricia Go ya. Ya. Sebelum kita ngobrol sama Patricia Go, kita mau ngobrol dulu sama Tonight Lovers nih yang nonton dari Cilacap. Cilacap. Wow, Kita mau tahu suasana di sana. Cilacap. Halo Nafira. Halo, Kak Vincent dan Kak Desta. Aku dari Cilacap, salam kenal. Salam Iya. kenal untuk Nafira di Cilacap. Oke, Halo. Ria Ricis, ini kamu Bukan kan? Ria Ricis. Iya, Bukan iya. ini, mohon maaf. Lihat wajah dong, lihat wajahnya dong, biar jelas nih kelihatannya Aduh. nih. Ih, Bentar. Isis. Wow. Ih, gak mau, gak jadi. Izin pakai bahasa ngapak gimana, Kak? Apa? Izin pakai bahasa ngapak. Wah, nggak apa-apa, iya. Boleh. Boleh. Boleh ya? Ya. Halo, KB Batir-Batir. Oh. Aku Nafira, aku lagi nang alun-alun Cilacap. Oh. Iya, di Ya. alun-alun Cilacap. Aku arep delengna disit ya, Kiune. Oh, Fione kayak ngono ta? Iya. Itu menara apa itu? Ya, di sebelah kanan saya ini ada Masjid Agung Ah. Cilacap. Iya, di sini sebagai pusat pemerintahan Kota Cilacap juga. Di belakang saya itu juga ada pendopo Kabupaten Cilacap. Ya. Di sebelah kiri saya juga ada rutan. Dan di depan saya sebelah sana itu ada taman mini, taman zebra sebagai tempat edukasi anak-anak dan warga Cilacap seperti itu. Kalau tempat makannya yang buat nongkrong, maksudnya buat makan-makan yang enak apa di sana? Oh, kalau di nongkrong nggak sini boleh? itu makanan khasnya kan banyak ya, kayak ada mendoan, juga ada patak jahan gitu ya. Di sini aku juga habis beli mendoan loh, Kak. Bentar, Kak. Demen ya, dia happy banget. happy. bener-bener. Semangat dia. Ini mendoanya. Bukan, belum dong. Enggak, ini mau dikeluarin. Katanya kalau mendoan Cilacap tuh nggak lemes ya? Hah? Iya. Kayak Ini, kerupuk. Kak. Aduh, kelihatan gak sih? Kelihatan tuh. Nah, Pakai kalau daun ya? yang bedain mendoan Cilacap dari yang lainnya tuh mendoan Cilacap itu pakai kunyit gitu. Jadi warnanya kuning dan juga ini ada kayak apa sih? Daun bawang. Ada daun bawangnya di sini. Sebenarnya ini versi kecilnya, aslinya tuh mendoan Cilacap itu gede banget. Jadi selembar kayak gede gitu. Kertas pakai HPS. Iya, ini terus pakai daun pisang biasanya makannya sih gitu. Tadi Kak. katanya daun bawang. Iya, Di dalamnya. buat alasnya, buat makannya. Nafira, Iya, gimana Kak? selama pandemi bagaimana aktivitas teman-teman di Cilacap sendiri? Alun-alun pastinya sepi kan? Oh iya Kak, jadi kalau di Cilacap, pemerintah Kabupaten Cilacap sendiri waktu awal corona itu menerapkan untuk mematikan lampu jalanan ya. Oh, Lampu iya? jalanan di sini benar-benar mati untuk Cilacap kota dan sebenarnya sekarang juga masih mati ya lampu jalannya dan sekarang udah boleh untuk pedagang kaki lima berjualan. Oke. Iya, waktu awal corona itu belum boleh Kak, belum boleh jualan dan benar-benar sepi, gak ada orang yang kesini. Aduh maaf, kayaknya mau hujan. Oh Nah, iya, itu ada. Awas, Hati-hati kamu. kesambar petir. Nanti kamu Iya jadi gitu flash. Kak. Awas. Nah, ya kalau Kak Desta sama Kak Vincent main kesini, pokoknya harus nyobain mendoan khas Cilacap sama kerupuk tenggiri. Terus juga brekecek patak jahan. Pokoknya wajib banget cobain ya Kak. Siap, Nafira. Ya, kalau gitu Nafira, terima kasih laporannya ya. Iya, sama-sama. Salam buat Salam teman-teman di Cilacap, teman-teman sehat-sehat Cilacap. selalu ya. Iya. Dadah Nafira. Matur nuhun. Tadi dari Cilacap. Ya, Sekarang dari mana? Halo, selamat malam. ada dari mana ini ya? Selamat malam. Halo, Ya, Halo, selamat malam. dengan siapa nih? halo. Oh, Eli. Eli siapa? You just know my voice ya. Ini Empo Eli. Bukan. Bukan nih, Dokter Elizabeth Thea. Hai, Ah. Pen. Halo, selamat malam. Manggil apa nih? Halo. Bapak Eli, Mbak Eli? Panggil atau- Eli aja, Eli aja. aja ya. Dokter mau dilihatin mukanya dulu nggak? Dokter buka. Mau lihat mukanya dulu dikit. Katanya suruh pakai masker tadi. Ya nanti pakai dong. Manisnya dokter. Nah, ini kita nggak perlu kita yang jelaskan. Pet Ya. aja, Pet jelaskan siapakah Eli ini.
Ini teman aku yang lumayan dekat sama aku. Jadi aku kenal dia itu karena pada saat itu aku ikutan asuransi. Hah? Jadi kita jadi agen asuransi. Oh. Kita belajar bareng. Patrice sampai berkaca-kaca loh matanya Eli. Kan, aduh. Kangen banget ya, Pet. Embur. Udah berapa lama gak ketemu? Udah berapa lama? Kayak setahunan ada ya, Li ya? Pokoknya bahkan Terakhir sebelum yang pas pandemi. kerjaan di Alana itu loh. Udah sebelum pandemi itu. Iya. lama. Eli, satu setengah ini tahun. komposisinya kurang enak banget ya. Kepalanya di bawah gitu, bisa ke tengah dikit ya, Li? Gitu, nah. Biar lebih kelihatan, Li. Nah, gitu Lo jual loh. diri, Li. Biar udah ke kaki. Pat, sesudah lo jualan asuransi berdua Eli, lalu ada cerita apa lagi? Jadi- Karena Eli ini termasuk yang paling berjasa juga buat karir lo. Betul, karena Eli ini adalah seorang dokter, Ah. tapi dia sangat mencintai Asia's Next Top Model. Jadi tuh dia ikutin dari season pertama Ah. sampai ketiga, bahkan dia yang tahu kapan ada castingnya. Jadi pas aku ketemu dia di tempat asuransi itu, terus dia bilang sama aku, Pat, kenapa sih lo nggak coba Asia's Next Top Model? Lo kayak bisa. Dia bilang, enggak, gue kan kayak dulu tuh nggak gitu pede gitu orangnya. Kayak enggak deh, gue mau yang lain aja deh. Maksudnya mau belajar bisnis aja gitu Iya. loh. Makanya gue ngambil asuransi. Padahal gue side jobnya juga modeling, jualan baju, tapi tetap namanya juga cari cuan ya, ya kan? Namanya entertain kalau misalnya kita belum establish tuh kayak kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak Iya, ada. iya. Jadi aku mau mencari pekerjaan yang memang ada pemasukannya stabil gitu. Ketemulah dia dan dia itu salah satu yang maksain aku, Pat, lo harus ikutan castingnya ya. Nek nggak bisa, Nek gue nggak bisa. Jadi tuh tiap hari kayak emang agen dia ya, tiap hari nelponin, maksain kayak lo harus ikutan castingnya. Jadi pada saat itu aku ingat banget tanggal 20 September, aku tuh harus menjadi bridesmaid-nya teman aku namanya Dea Amelia. Terus hari itu adalah hari jadi bridesmaid dan juga hari casting. Oke. Aku nggak bisa. Terus sama Eli bilang, ya udah, lu terbang ke Bangkok gitu. Hah? Jadi ada castingnya itu kan harus ketemu kan. Jadi ada di Jakarta, di Bangkok, sama di Singapura Eli ya. Iya, pokoknya lu mesti ke Bangkok, gue bilang, nggak mau tahu. Iya dia kayak, Oke, ya terus? Allah, kayak rentenir banget nih gue. Akhirnya lo ke Bangkok? Enggak, akhirnya gimana caranya aku juga ngomong sama Dea, kayak Dea juga dulu teman aku selalu bilang sama aku, Pet lu harus ikutan Asia's Next Top Model gitu kan. Terus Sangat suportif juga ya. selalu suportif, jadi bilang oke deh Pet, gue akan kasih lo untuk tidak menjadi bridesmaid gue. Tapi lo harus menangin ini. Mohon maaf, ini baru casting, belum gimana menang, belum dapet nih gitu kan. Jadi ya Eli salah satu yang memang gercep banget yang callingin aku tiap hari untuk harus ikutan casting itu. Terus kenapa kok Eli maksa banget? Iya. Pet harus ikutan kenapa? Soalnya tuh gue lihat dia bisa, cuma dianya aja yang nggak ngelihat potensi itu di dirinya. Jadi dia mesti disepak dari belakang gitu loh buat maju. Terus akhirnya lo ikutan casting di mana? Di Bangkok kah? Enggak, di Jakarta Jakarta. Oh di Jakarta. Apa yang lo lihat mungkin pada saat itu orang-orang nggak banyak orang lihat yang ada di Patricia Go, tapi lo udah lihat potensi itu. Yang satu dia jujur ya padanya orangnya. Jadi gue sama dia bisa langsung terbuka dan berasa aman. Itu kan penting ya buat seseorang untuk di dunia entertainment. Iya. Padahal gue nggak pernah ngeliat dia model loh. Gue nggak pernah join ke activity model dia, cuma pembawaannya dia. Pokoknya oke banget lah. Tapi ada perubahan nggak El dari dulu Pet yang dulu sama Pet yang sekarang? Ya itu untungnya tuh enggak gitu. Jadi pas gue kenal dia, gue bilang sama teman gue, siapa tuh Patricia Go? Gue nggak kenal, berarti dia nggak terkenal. Gue bilang. Gue apa adanya aja. Jadi gue nggak gimana-gimana sama dia. Terus dia kelulus dari Asia's Next Top Model, dia masih humble banget. Gue bilang sama dia, pokoknya kalau lu masih kayak begini, karakternya masih baik, gue nyaman sama lu nggak apa-apa, gue pengen terus support lu Pat, gue bilang kayak gitu. Nah itu yang gue bersyukur sih. Tapi coba Pet, apa yang mau disampaikan sama Patricia Go yang sekarang nih? Iya. Gue sih pengennya, gue selalu bilang sama dia dari dulu, lu jadi anak-anak baik, anak takut akan Tuhan, dan semuanya akan baik-baik aja. Gue masih takut akan Tuhan kan, Say? Kita masih takut kan, kita masih tekotek, you know. Kalau Pet mau ngomong apa sama Eli? Aku mau nyampein thank you banget buat Eli yang udah melihat potensi gue di mana gue tidak bisa melihat itu dan gue tidak percaya diri, tapi dia percaya banget sama potensi dari diri gue, push me to the limit, and then
karena gue harus ikutan casting makanya gue bisa ada di hari ini. Ya. And of course Ellie itu nggak stop di situ aja, tapi setiap kali gue ketemu dia di Jogja, dia selalu make time for me. Dia kayak nggak kerja satu hari, cuti hanya untuk temenin gue. Terus sampai tiap hari, kayak tiap malam tuh dia nyalain lagu puji-pujian. Terus sebelum kita pisah pasti dia doain gue dulu gitu loh. That's what our friends are for ya. Semoga sukses ya dok ya. Ya. Thank you dokter Eli. Thank you. Orang baik, terus menginspirasi dokter Eli. Thank you, Amin. dadah. Dadah. Baiklah, setelah ini kita akan ngobrol lagi secara mendalam. Kita akan kulik tentang Patricia Go. Di Tonight Podcast hanya di Tonight Show. Terus tapi bokap gue belum pulang, lagi pergi soalnya. Bokap gue pulang nih, kasetnya nyangkut di videonya. Lu bayangin gak? Deg-degannya kayak gimana tuh? Banget, iya. Sering kan kayak begitu ya? Iya, Ya ampun, kaset nyangkut, gue diemin dulu tuh. Bokap gue masuk, gue berasa diem aja. Pas bokap gue lengah, gue korek-korek itu, akhirnya keluar. Tapi untung gak rusak kasetnya. Besoknya gue setel lagi soalnya.